Kita rasakan dulu seluruh tubuh, physical body ya. Jadi dari matras kita, bumi kita, lalu balok kita yang mensupport posisi duduk kita, yang mensupport tubuh bagian atas kita. Jadi silakan connected lah dengan bumi, foundation. Jadi kalau di yoga itu foundation itu nomor 1. Jadi silakan rasakan foundation ada, lalu bagaimana tubuh atas tersupport. Kemudian kedua tangan sudah connected dengan kedua bahu Anda, lalu rasakan sampai puncak kepala. Jadi di pelupuk mata Anda bukan hanya merasakan, bukan hanya Anda menyadari, tapi seolah-olah Anda bisa melihat seluruh tubuh Anda dari ujung jari kaki sampai puncak kepala. Anda yang menyusunnya, Anda yang mengaturnya, masuk pada tempatnya masing-masing, lalu kemudian secara perlahan Anda rilekkanlah seluruh tubuh itu. Bila mata Anda terpejam, silakan terpejamlah dengan lembut. Bila terbuka mata Anda, lihatlah ke satu titik di depan mata Anda. Lalu secara perlahan gunakan nafas Anda untuk melembutkan seluruh tubuh Anda itu satu persatu. Mereka lembut dan mereka sudah pada tempatnya masing-masing. Tema hari ini masih kita lanjutkan tentang wrapping the shoulder, bagian kedua, di mana kemarin Selasa kita sudah lakukan persiapan-persiapan, lalu dengan review-review yang sudah Anda lakukan sendiri untuk melihat videonya. Semoga hari ini kita bisa masuk ke dalam temanya menjadi lebih baik, karena sudah menjadi lebih mengerti. Peak pose kita nanti adalah di cobra pose. Bagaimana memposisikan si wrapping itu pada pose kita. Dan sebenarnya bukan hanya pose itu saja, tetapi dalam setiap pose yang kita lakukan. Cuma hari ini peak pose-nya adalah cobra pose. Dan intentionnya adalah Anda paham dengan wrapping the shoulder itu, tujuannya adalah wrapping shoulder itu adalah Anda merasakan punggung belakang, yaitu hati belakang Anda. Anda bisa membuka hati depan Anda bisa merasakan bagaimana hati depan Anda itu tersupport oleh bagian belakang Anda. Itu adalah tujuannya ya. Dan silakan masukkanlah intention itu dalam setiap nafas yang Anda lakukan. Silakan perlahan masuk ke nafas netral. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Nafas sederhana yang Anda miliki. Dan hari ini, hari Kamis, bersyukurlah Anda masih bernafas. Dan bersyukur dengan di kelas yoga ini, Anda bisa menikmati nafas Anda tersebut. Bukan sekedar melakukannya, dan bukan sekedar tahu Anda punya nafasnya, tapi Anda bisa melakukan, Anda bisa merasakan dengan dalam, Anda bisa menyadari dengan dalam, dan yang terpenting, Anda bisa semakin mengerti nafas yang Anda miliki itu. Lalu kemudian masuklah ke nafas yang kedua, bawalah nafas itu di bagian hati belakang Anda. Jadi wrapping the shoulder itu sekitaran punggung. Bawa ke daerah sana. Lalu dengan intensi Anda membuka daerah punggung Anda tersebut. Jadi seperti Selasa kemarin Anda sudah melihat kerangkanya ya dari dalam, wujud tulang Anda bagian depan dan belakang. Bayangkan itu, visualize. Lalu kemudian alirkan nafas Anda di situ. Sambil secara perlahan bagaimana nafas itu membantu gerakan wrapping the shoulder-nya. Di mana si shoulder blade-nya turun. Lalu bukan hanya turun ke bawah, tetapi terbungkus oleh serratus anterior atau si hati bagian samping. Jadi hati belakang mensupport ke bawah dan ke samping. Gunakan nafas Anda untuk Anda create, menciptakan action itu di dalam punggung Anda. So depend on your mind, how connect your mind with the body intelligence, and then body awareness. Jadi bagaimana dengan nafas kita bayangkan, kita visualize, lalu kemudian kita create, dan nanti dengan actionnya kita akan melakukan itu semua. Jadi dari awal ini gunakan si nafas itu membuka ruangnya di sana. Dan bagaimana pada saat Anda melakukan action itu dari belakang menggunakan nafas Anda, sadari sensasinya di bagian depan. Karena di sini semuanya sudah paham ya, front heart, back heart, side heart, rusuk depan, rusuk samping, rusuk belakang, itu semuanya adalah satu kesatuan, the whole. Dan bagaimana pikiran Anda yang bisa meng-create apa yang Anda inginkan di sana.
Pada saat area ini terbuka, tentunya nafas Anda akan menjadi lebih lega. Sehingga pada saat Anda inhale dan exhale-nya, rasakan Anda menjadi lebih nyaman. Karena ruang yang Anda buka dari nafas Anda tersebut. Sampai secara perlahan, dengan sepenuhnya Anda sukses ya memberikan kreasi di sana. Lalu kemudian sensasinya Anda rasakan juga dari bagian belakang dan bagian depan dan bagian samping. Lalu kemudian Anda menikmati semua proses itu yang ada di sana. Lalu perlahan kembalikanlah lembut ke bernafas netral sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah terjadi di dalam tubuh Anda dari hanya bernafas yang Anda lakukan itu. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita akan merubah posisi duduk kita ya. Kita posisi duduknya seperti ini dulu, lalu kemudian kita masuk ke posisi virasana. Jadi karena kobra nanti membutuhkan paha yang terbuka juga, membutuhkan kaki bagian depan yang terbuka. Sekarang mari kita buka di posisi ini. Jadi siapkan posisi kakinya, lihat posisi kakinya ya, dari jempol sampai kelingking, alignment-nya adalah lurus, tidak menekan ankle. Jadi kalau ankle-nya yang ketekan, Anda luruskan. Tinggal jempolnya ditekan dan didorong ke belakang, itu sudah meluruskan. Lalu pelan-pelan pakai kepalan tangan Anda, dari jari-jari kakinya kayak Anda beri massage. Ya ini enak banget ya. Karena di telapak kaki itu banyak organ-organ yang berkaitan. Apa saja, buka Google-nya. Karena banyak. Oke, silakan di situ sambil membantu kita menjadi lebih rutin. Nah, sit bone kita masih tetap prinsipnya sama ya di atas balok Anda, membantu duduk Anda tetap dalam posisi yang benar. Ya, jadi sampai rasakannya bila ada rasa sensasi sakit di telapak kaki Anda, beberapa saat tahan di situ, berikan pijatan yang lebih banyak di situ. Sampai kaki Anda terasa cukup lembut begitu kita berikan pijatan seperti ini. Cukup? Ya. Lalu kemudian tepuk-tepuklah. Sehingga nanti mereka cukup kuat untuk duduk cukup lama di sini ya. Memang nanti kenanya hanya bagian luar saja. Nanti kita akan berikan tepukan juga ke bagian dalam. Sedikit kenceng ya tepukannya agar kerasa kayak kita bangunin. Jadi kayak kita bangunin. Hai bangun. Lapisan luar di bawah kulit Anda, yaitu meridian Anda ya. Lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi ke tengah. Kita mulai dari dada ya. Kita akan memberikan tepukan jari-jari tangannya, kita akan relaxkan dulu seperti ini ya. Kelihatan ya jari-jari tangannya. Nah, biar di seluruh jari-jari tangan Anda mengalir aliran darahnya di jari tangan itu dari jempol sampai kelingking. Alirkan itu jadi channelize. Masing-masing ya dari batangnya sini sampai ke ujungnya, dari batangnya sini sampai ke ujungnya. Buka ke samping kiri kanan. Ya. Walaupun kita tujuannya pergelangan tangan dan jari-jari tangan, ini sudah kena ke pergelangan tangan. Lalu kemudian konekkan dengan ketek Anda. Jadi mulai dari sini langsung pikiran Anda sudah berjalan. Oh, connect sama ketek. Ya. Rasanya kalau Anda tarik sedikit lagi ke belakang, rasakan itu sudah langsung membuka di sininya. Oke, lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Good. Lalu kemudian lepaskan. Ujung-ujung jarinya tepuk-tepuk seperti ini. Ya, kita channelize juga ujung-ujung jari tangannya. Kalau bisa sampai terasa bunyinya pok seperti itu ya. Good, cukup. Lalu sekarang kita kepalkan. Dengan yakin kan energinya sudah ada di telapak tangan, mari kita tepuk-tepuk dari dada kiri. Ya, kita buka. Kita bangunkan. 9 putaran ya kita lakukan di sini ya. Jadi dari dada depan, lalu bicepnya, dan kalau ketemu misalnya titik yang sakit, Anda tahan sejenak di situ. Dan pastikan seperti yang sudah Anda pelajari juga, jangan loncatnya ngaclok ya.
Lalu kemudian punggung belakang, hati belakang Anda, terutama yang di the back of the neck ya. Channel-nya ke situ. Jadi nanti pasti akan kena ke bagian yang sakit-sakit, ketemu yang sakit-sakit ya, pastikan di situ Anda berhenti sejenak. Sambil rasakan tetap nafas di punggung kaki ya, karena punggung kakinya kita pun juga buka dengan lembut. 3 putarannya ini. Dan tepuknya dengan energi yang tadi sudah kita bangunkan. Dan pakai nafas ya. Dan kita ngerti, kita tepuk-tepuk begini agar si meridiannya mengalir. Agar nanti pada saat kita melakukan pose, kita terbantu. Karena ini yang mengkonektifkan meridian hati kita ya, heart meridian. Membuka bagian depannya dan bagian belakangnya. 5 ya ini. Tinggal 4 putaran lagi. Semoga tangan yang kanannya tidak pegal. Kalau misalnya pegal, rasanya izinkan dia pegal, karena natural ya, berasa pegal. Kalau tidak ada rasa, itu malah bahaya. Kalau misalnya ada rasa, itu justru bagus. 6, bener ya 6 ya? Aku kalau sambil ngomong, sambil suruh ngitung, suka salah hitung mulu. Makanya aku tidak suka menghitung. Cuman harus dihitung, kadang-kadang harus dihitung. Ketemu nggak ada yang sakit-sakit? Ketemu? Ya, seperti itu. Kalau aku di sini di bicep. Hatinya lagi lemah. Kalau bicepnya sakit, hatinya lagi lemah. Percaya nggak? Anda akan percaya kalau Anda mengalami sendiri. Dan biasanya di bagian sini nih yang ada pegel-pegel juga nih ya. Ya. 1 putaran lagi terakhir. Good. Terakhir di sini ya. Sampai ke sini dan rilis. Coba rasakan dulu sensasinya di sisi kiri. Kalau kamu pegel, boleh keluar dari posenya Widya ya. Baru masuk lagi. Jadi jangan sampai kamu sengsara. Oke. Linda sudah sengsara juga di situ. Dia sudah meringis-meringis. Kerasa ya? Lalu sekarang kita yang kanan. Oke. Katakan pada dirimu, aku kuat. Betul nggak? Ganti yang kanan. Kalau pegel, ganti saja posisinya, Wid. Atau kamu duduk dengan di 2 kursi. Di double, 2 kursi, di double. Di double baloknya. Nah, sisi kiri dan sisi kanan mungkin rasanya akan berbeda. Aku sakitnya yang kiri, yang kanan sakit tapi tidak terlalu sakit. Jadi setiap hari kalau kita ngerti seperti ini ya, kita jadi tahu kondisi kita sendiri. Tuh, ya beda ya di sini ya, sakitnya. Jadi kalau ada rasa sakit berarti ada sesuatu yang terblok. Makanya kenapa harus beberapa saat kita diam di situ, kita tepuk-tepuk. Lalu dengan intention juga, pastikan pada saat kita tepuk-tepuk gini, kita tahu agar kita alirkan. Karena kalau misalnya kita lakukan hanya mengikuti instruksi saja, tanpa intention itu, jadi kita tidak connect gitu istilahnya. Masuk akal ya, connect dan tidak connect-nya. Dan memang kadang-kadang karena ini diulang-ulang, kalau tanpa intention kita akan bosan. Lalu belum kalau misalnya tangannya sudah mulai pegel, betul nggak? Itu pegel udah gitu kan seperti itu. Tapi biar ngalir, pokoknya biar ngalir. Intinya biar tangannya hangat. Dan Anda tahu tangan itu kan nanti connected dengan dada kita, dengan punggung kita. Semoga nanti Anda bisa merasakan hasilnya pada saat kita melakukan pose kita ya. Berapa sih ini tadi? Aku tidak ngitung. 5. Widya 4, Linda bilang 5. Yang mana yang benar? Berapakah sekarang? 2 lagi ya kalau nggak salah ya.
Gak lagi. Ya, pegel kakinya, pegel tangannya, pegel bahunya. Berarti Anda hidup. Berterima kasih dengan perasaan itu karena berarti Anda masih merasakan. Terakhir. Aku juga pegel kok. Walaupun aku tiap hari melakukan begini. Bila sudah, rasakan sejenak sensasinya di sana, rasakan bagaimana dada Anda yang terbuka di sana ya. Oke, lalu kita akan lepaskan, karena udah pada sengsara. Silakan posisinya sekarang begini, sambil mengaktifkan kakinya ya, mengaktifkan pahanya. Lalu di posisi ini kita sudah tuck the tailbone under, roll the lower belly up. Kita akan membuka dada, lalu kemudian kita akan membuka punggung. Inhale kita buka dada. Exhale kita buka punggung. Inhale kita buka dada. Exhale kita buka punggung. Seperti ini ya. Jadi sambil latihan kakinya. Pastikan teruskan Linda. Pastikan pakai punggung kaki Anda. Tidak pakai lutut. Karena nanti kita butuh kekuatan paha kita untuk melakukan kobra. Jadi sambil kita buka bagian atas. Kita pun juga membuka bagian bawah. Dan ini juga sambil latihan perut. Pastikan Anda pahami bagaimana sih perut yang digulung pada saat punggung Anda seperti cat pose. Seperti itu ya. Good. Tadi kita sudah membuka semua channelnya. Sekarang kita gunakan tangan untuk membuka daerah itu. Jadi pada saat Anda seperti cat pose, lakukan dengan membuka seluruh punggung. Dan pada saat seperti cow pose, benar-benar membuka dada. Jadi open heart and then open the back of the heart. Sambil kita ngerti, kakinya pun juga lagi kita bangunkan. Sampai kerasa pahanya cukup pegel ya. Pastikan jangan sampai sakit lutut. Tinggal punggung kaki Anda lakukan dengan benar jejakan. Lalu perlahan tahan dengan punggungnya melengkung, tangannya dorong ke depan. Benar-benar buka seluruh punggung bagian belakang, bagaimana perutnya benar-benar Anda gulung. Jadi roll your your pubic bone until the navel. Lalu pada saat inhale pelan-pelan Anda buka dada. Dagunya sedikit terangkat tapi bukan menengadah. Lalu telapak tangannya sedikit dibuka ke atas sampai rasakan dada Anda benar-benar terasa terbuka. Dapat ya? Lalu perlahan kembalikan lagi netral, turunkan tangannya. Mari kita jejakan jari kakinya. Perlahan kita ke posisi berdiri, tapi di posisi ini dulu ya, Uttanasana. Lalu secara perlahan gulunglah tubuh Anda ke posisi berdiri. Oke. Semuanya menghadap seperti ini. Kita akan membuka side body kita. Angkat tangan yang kanan, panjangkan ke atas, tarik ke samping. Kita buka side heart kita. Dan pada saat exhale, kembalikan lagi ke tengah dan turunkan. Inhale, angkat yang tangan kiri, panjangkan ke atas, panjangkan ke samping. Buka banget ya sisi dari ini, ketek kita ya. Dan pada saat exhale, kembalikan lagi ke tengah, turunkan ke bawah. Dapat ya? Inhale, angkat. Inhale yang kedua kali. Lalu pada saat buang nafas, perutnya ditarik, turunkan tangan. Inhale 1, inhale 2, and then exhale, turunkanlah. Good. Inhale 1, inhale 2, and then exhale, turunkanlah. Lagi, inhale, inhale, jadi 2 kali inhale, exhale, turunkan. Inhale, inhale, lalu perutnya tarik, pada saat exhale, turunkan. Lagi, inhale, inhale, dan exhale turunkanlah. 1 putaran lagi, inhale, inhale, and then exhale. 1 sisinya lagi, inhale, inhale, and then exhale. Jadi itu membuka side body kita. Sekarang angkat lagi tangan kanannya ke atas. Ya, rasakan sekali ketek kita ketarik ya, membuka bukan hanya keteknya, memanjangkan bukan hanya side body-nya, tetapi membuka sisi bagian dalam itu, lalu panjangkanlah. Nah, silakan Anda rasakan regangan sisi kanan Anda. Rasakan sekali di situ.
Dan bagaimana kakinya menjejak dan perutnya ditarik. Lehernya relax. Inhale back again to the center. And then exhale turunkan. Sisi yang kiri, inhaling angkat. Lalu perlahan panjangkan. Ya, rasakan lagi sisi yang kiri ya. Bagaimana ketek itu menarik, tapi ketek itu ketarik. Dan Anda tahu ini adalah side heart Anda. Yang nanti akan mendukung Anda. Good, back again to the center. Lalu perlahan turunkanlah. Sekarang kita akan putar-putar bahunya. Ini bahu yang naik, ini bahu yang turun. Ini bahu yang naik, ini bahu yang turun. Sambil Anda melakukan ini, sambil Anda belajar. Bahu naik lalu turun. Hatinya kita naikkan lalu kita turunkan. Hatinya naik kita turunkan. Sambil itu bayangkan. Good. Terus. Yes. Satu kali lagi dan silakan turunkanlah. Dapat ya di situ ya? Lalu kemudian kita akan seperti ini ya. Seperti biasa kita akan lakukan sunflower, inhaling angkat kedua tangan. Dan pada saat buang nafas turunkan kedua tangan. Inhale lagi angkat, energinya kita alirkan dari bawah sampai ke atas. Dan pada saat buang nafas silakan turunkan. Lagi. Lalu kemudian buang. Dengan kaki yang menjejak dengan benar ya. Inhaling. And then exhaling. Satu kali lagi inhaling. Tahan dengan posisi tangannya ke atas, lalu pelan-pelan kita akan melakukan chair pose. Dorong bokongnya ke belakang, lalu kemudian tekuk lututnya. Ya, untuk mengaktifkan si pahanya. Nafas. Yes. Good. Tahan di situ. Bagaimana tangannya lurus memanjangkan tubuh kita kiri dan kanan, tapi shoulder-nya tetap diarahkan ke bawah dan kemudian dibungkus. Lalu bagaimana dari kedua kaki yang aktif, Anda mengaktifkan paha, Anda tidak menekan lutut. Sadari betisnya bekerja, sadari pahanya bekerja, lalu bagaimana tailbone itu sangat membantu memanjangkan punggung. Jadi tinggal anchoret tailbone-nya ke bawah, perutnya tinggal digulung. Sehingga pinggang Anda akan memanjang. Postur ini bagus sekali untuk Widya, untuk membuat kamu jangan sampai arching. Pahanya kerasa ya di situ ya. Lalu kemudian exhale, silakan kembalikan lagi tegak. Dan buang nafas, silakan turunkan. Sekarang kakinya sedikit dibuka lebih lebar dari pinggul, yaitu selebar matras. Ngadep ke sana nggak apa-apa, selebar matras, jadi tahu matrasnya seperti ini ya. Oke. Good. Kakinya tetap lurus ke depan. Sekarang kita tekuk lututnya ke belakang. Sama seperti tadi, pantatnya panjangkan ya, tailbone-nya anchoret, perutnya tarik masuk, baru kemudian tangannya angkat ke atas. Mari kita aktifkan paha bagian dalam. Dengan kaki terbuka, rasakan sekali paha bagian dalam Anda. Angkat jari kakinya. Bagus sekali Widya. Tailbone-nya terus dorong, bayangkan perutnya aku pegang, aku sedikit dorong ke belakang, sehingga pinggang kamu lebih lurus. Ya. Tailbone-nya panjangin lagi ke bawah, perutnya gulung lagi Linda. Dan kakinya terbuka selebar matras, rasakan sekali paha bagian dalam. Bagaimana Anda menjaga lutut Anda harus sedikit terputar keluar, sehingga otot bagian dalamnya terasa sekali di situ. Good. Cukup, lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi tegak. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkan tangan. Kali ini benar-benar rapat. Benar-benar rapat. Lihat ya, rapat semuanya. Sama. Good. Tarik perutnya, lalu dorong bokongnya perlahan ke bawah. Panjangkan tailbone-nya ke bawah, turun, baru kemudian pakai tangan lagi. Iya. 3 posisi chair pose yang berbeda. Ngadep ke pinggir saja, Linda. Yes. Good. Nafas. Bagaimana kakinya harus kuat pada saat Anda ingin mengangkat tangan. Karena begitu kakinya belum kuat, mengangkat tangannya pasti akan menarik ke pinggang. Yes. Nafas ya, rasakan sekali paha dalam. Jadi nanti pada saat kobra, rasakan otot ini yang membantu Anda. Tempelkan titik yang di bawah jempol, karena itu nanti yang akan membuat kekuatan di betis dan paha. Rasakan sampai ke pinggul. Dapat semuanya di situ? Satu kali lagi nafas, silakan luruskanlah ke atas. Dan buang nafas, silakan turunkan. Semuanya di ujung matras, kita angkat kedua tangan.
Dan pada saat buang nafas, silakan turunkan perlahan. Langkahkan kedua kakinya ke belakang, ya. Masuklah ke posisi table dulu. Dari posisi table ini kita akan review sejenak apa yang kita lakukan kemarin ya. Tangannya maju ke depan, ya. Lalu perlahan kita melakukan turbo table. Engage si bicepnya. Oke. Ya. Coba bahunya mundur ke belakang, maju ke depan sambil merasakan pada saat maju mundur seperti itu, semua wrapping shoulder kita terasa tetap dengan benar kita jaga. Lihat ya, maju bahunya, mundur bahunya, rasakan perbedaannya di situ. Sikunya sudah ditekuk Linda, sikunya sudah ditekuk turbo table. Ya, tangannya tadi sudah maju dulu. Kalau Linda tadi lihat contoh aku, tangannya sudah maju. Ya. Kasihan Widya yang sudah melakukan, menunggu kamu yang baru mau melakukan. Kerasa Wid di situ? Bagaimana upper trapeziusnya terbuka, lehernya rileks. Nggak ada boleh pegel leher. Lehernya akan terasa, tetapi karena kita turunkan shouldernya, otomatis akan menjadi lebih rileks. Oke, cukup. Luruskan lagi di posisi table. Sekarang tangannya lebih maju ke depan. Ya. Kakinya lebih mundur ke belakang. Kita membuka shouldernya lebih jauh. Puppy pose. Bagus, Win. Ya, dan di sini sekarang pelan-pelan coba lelehkan hati kamu, lelehkan hati kamu, lelehkan hati kamu sedekat mungkin dadanya dengan lantai. Sekarang sudah tangannya lurus, Linda. Tangannya lurus, kamu ketinggalan. Jadi tadi tangannya maju ke depan jauh, kakinya maju mundur ke belakang jauh, lalu melakukan gerakan ini. Iya. Nah, sedekat mungkin pakai nafas kamu, Widya. Jadi kita sudah mulai membuka dadanya dari support punggungnya. Hatinya semakin leleh, punggungnya terasa sekali di situ. Pastikan jari-jarinya tangannya kuat, karena kalau enggak bebannya di bahu. Cukup, kembalikan lagi ke posisi awal, table. Ya, jejakan jari kakinya, tangannya maju lagi sedikit ke depan. Ya, pastikan jarak posisi Anda nanti ke down dog-nya sudah pas. Angkatlah ke down dog utkasan. Ya, regangkan di situ. Rasakan tangan yang meregang. Jadi rasakan dulu tangan yang meregang, sambil Anda merasakan kita regangkan, kuatkan pahanya. Karena nanti kita butuh kekuatan paha ini di posisi down dog, di posisi kobra kita. Di posisi ini rasakan sekali regangan punggung kita ya, regangan tangan yang memanjang. Dorong lagi pantatnya ke atas, Linda. Tekuk lututnya, pantatnya didorong ke atas. Lututnya ditekuk lagi lebih dalam. Lututnya ditekuk lagi lebih dalam. Pantat yang didorong ke belakang. Bahu kamu ikutan maju ke depan. Nah, terus dorong lagi ke belakang. Lagi. Jangan balik lagi. Tahan di situ, Linda. Memang rasanya di situ kerasa sekali. Itu yang harus kamu pelajari di situ, rasa itu. Good. Lalu perlahan silakan turunkan dulu lututnya. Jadi yang aku inginkan adalah Anda merasakan dulu regangan tangannya pada saat memanjang di down dog, lalu kemudian nanti pada saat kita kontraksi, rasakan perbedaan itu ya. Jadi pada saat down dog terasa regangannya, karena nanti pada saat kobra akan terasa kontraksi itu. Jadi di sini Anda mempelajari regangan dan kontraksi. Oke? Jadi dari tadi utkasan sudah masuk ke posisi down dog. Panjangkan tubuhnya ke depan, shouldernya bawa maju ke depan, lalu kita masuk ke posisi turbo dog. Atau mau ditekuk kayak aku seperti ini, lututnya kayak foto di flyer juga boleh. Ya, fokus, aktifkan bicep. Yes. Atur posisi jaraknya dari table ke utkasan. Kalau sudah siap, silakan angkat lutut dan masuk ke posisi down dog utkasan. Yes. Lalu boleh Anda luruskan di posisi down dog bila sudah siap. Shouldernya maju ke depan. Shouldernya bawa ke depan, Wid, dan siap menekuk sikunya di situ. Ya, cat tag, bicep, kepala kamu rileks aja. Kepalanya tundukin, Linda, tundukin kepalanya agar terbuka.
Perutnya tarik lagi. Yes, nafas di situ, rasakan bicep sama ketek, shouldernya turunin, lalu kemudian semuanya terbungkus. Nafas, bagus Linda. Perutnya masukkan lagi dan rasakan pahanya. Pelan-pelan luruskan tangan, masuklah ke posisi down dog. Lurusin itu tangan, masuk ke posisi down dog. Ya, regangkan semua rasa sakit yang Anda rasakan itu. Nafaslah, luncurkanlah ke depan plank. Plank. Silakan observasi rasa perubahan dari tadi down dog ke posisi plank ini. Yes. Bayangkan tangan aku di perut kamu, Wid. Ya. Ya, lagi. Bukan pantat yang naik, perut, Widya. Yes, seperti itu. Pertahankan sekali, Widya. Ini posenya cantik sekali. Tinggal tumitnya yang didorong ke belakang. Nafas. Good. Nanti lihat ya rekamannya ya. Ini bagus sekali. Rasain terus rasa di sini, jangan hilang rasa itu. Lalu pelan-pelan silakan turunkanlah lutut Anda. Lihat dulu ke sini ya. Jadi dari down dog utkasan, lalu down dog, shouldernya maju ke depan, lalu kemudian seperti ini. Pada saat meluruskan tangan Linda, luruskan tangannya ke belakang. Jadi luruskan tangan bukan ke atas begini, luruskan tangannya dorong ke belakang. Jadi pada saat ke depan turun siku, lalu kemudian pada saat meluruskan, coba luruskannya ke belakang langsung. Seperti itu ya. Maju, turun, angkat, dan dorong. Karena kalau misalnya Anda hanya angkat saja, itu berat. Begitu angkat dan dorong, itu nanti akan energinya langsung terdorong ke belakang kembali. Karena hanya kalau angkat ke atas, itu berat sekali. Gitu loh, seperti itu. Oke? Lalu nanti, sesudah kembali lagi ke down dog, pelan-pelan Anda masukkan ke down dog back bend. Sedekat mungkin kepalanya ke arah lantai, sedekat mungkin hatinya ke arah paha. Kan kalau down dog biasa kan begini ya, down dog back bend. Oke? Ya, yuk, table, sama-sama Linda. Jangan sampai ketinggalan, kasihan nanti Widyanya nahannya kelamaan. Tangannya maju ke depan. Masuklah ke posisi down dog utkasan. Inhale and exhale, angkat lutut, dorong bokong. Lalu perlahan masuklah ke posisi down dog, regangkan kaki, regangkan punggung. Untuk Linda kalau tidak perlu lututnya lurus, silakan saja, yang penting punggungnya lurus. That's better Linda. Lalu perlahan maju shouldernya ke depan, inhale. Lalu mulailah menekuk sikunya, exhale. Yes, bagus sekali Widya. Coba jinjitkan kakinya dan tekuk lututnya, jadi kayak pose aku di flyer. Kepala kamu rileks lagi Linda. Pada saat menekuk lutut, terasakan sekali kerja pos otot-otot paha kamu. Good. Nafas. Lalu pelan-pelan silakan luruskan tangan, kembalikan lagi ke posisi down dog. Dorong langsung ke belakang lean. Masuk lagi ke posisi down dog. Dan sekarang masuklah ke down dog back bend. Setiap kali exhale-nya, dekatkanlah dada kamu ke paha, lagi, jangan sampai balik lagi ya. Down dog back bend, buka hati kamu. Good. Dan rasanya di punggungnya akan terasa pedih sekali. Yes. Good. Lalu luncurkanlah sekarang ke posisi plank. Plank. Nah, rasakan perubahan di posisi plank. Yes. Bagus, Wid. Ya, dorong lagi tumitnya ke belakang. Yes. Pahanya jangan sampai jatuh. Makanya kalau tumitnya tidak didorong ke belakang, perut kamu akan jadi jatuh. Begitu didorong ke belakang, paha kamu jadi naik. Ya, lihat ke bawah, Linda. Good. Perutnya naikkan lagi. Sekarang Widya sudah bagus, pertahankan di situ. Tinggal Linda sekarang. Nanti Linda kalau lihat rekamannya lagi, lihat ya, posisi Widya itu sudah bagus sekali. Nafas di situ, rasakan kekuatan tangan yang mendorong kita ke atas. Cakep, turunkan lututnya. Ya, duduk dulu di posisi duduk Anda ya, lihat dulu ke sini. Jadi nanti kita akan masuk ke pose kita. Lihat ya, punggung kakinya tekan. Kita gunakan otot bokong serta otot hamstring ya. Engage antara otot bokong dengan hamstring di engage. Pada saat kita angkat begini adalah pakai engage otot ini. Paham ya? Jadi nanti dua kakinya, kiri kanan kita lakukan dulu. Lalu kemudian nanti dua-duanya. Pubic bone tekan ke lantai, perut tarik masuk. Jadi bokongnya nanti akan bekerja. Bokong dengan hamstring bekerja.
Lalu karena pubic bone-nya ditekan, perut lower belly-nya diangkat, dia akan semuanya bekerja. Jadi kalau ada salah satu tidak bekerja, dia tidak akan mendukung gerakan Anda, kenanya langsung ke pinggang. Jadi watch one more time, ya pubic bone tekan ke lantai, perut tarik ke atas, and get si bokong dengan glute dengan hamstring muscle pada saat Anda melakukan ini. Kiri kanan, lalu nanti dua-duanya. Dan jangan lupa lihat aktivasi kakinya ya. Jadi bukan hanya ini doang, tapi seluruh kaki. Oke? Silakan lie down on the belly. Cukup jelas ya demonya ya? Melihat demo kayaknya lebih sudah jelas, tapi begitu dipraktekkan kadang-kadang berbeda, bingung. Oke. Tangannya boleh di samping kiri kanan, tangannya boleh di samping kiri kanan, di samping rusuk Anda. Tangannya di samping kiri kanan, di samping rusuk Linda. Ditekuk sikunya, ditekuk sikunya. Sikunya ditekuk di samping kiri kanan. Taruh tangan kamu di bawah, di samping, nah seperti itu. Di samping susukmu. Rusuk, tahu rusuk Linda? Rusuk. Telapak tangannya taruh di samping rusuk. Linda, nah itu telapak tangan taruh di samping rusuk, tahu kan rusuk ya di situ ya, oke. Punggung kakinya tekan ke lantai. Nah sekarang tempelkan dulu pubic bone, tarik perutnya. Begitu Anda tempelkan pubic bone dan tarik perutnya, kerasa nggak pantatnya langsung nyut gitu kan? Dapat kan ya? Oke, good. Nah sekarang jempol kaki tekan ke lantai, dorong ke belakang. Dapat di situ? Lalu konektifkan otot bokongnya dengan hamstringnya, pelan-pelan. Angkat kaki yang kiri saja, angkat kiri dan panjangkan. Lalu angkat kanan, panjangkan. Silakan lakukan itu bergantian. Satu persatu Linda, satu persatu. Tadi kan aku contohkan satu kaki, baru kemudian nanti dua-duanya. Sekarang satu kaki dulu. Satu kaki di bawah, satu kaki di atas, bukan satu kaki di bawah dan di atas mengangkat Linda. Angkat satu kakinya di bawah, angkat satu kakinya juga di bawah. Tidak melayang dua-dua kakinya. Ya. Jadi rasakan satu kaki yang di bawah dan satu kaki yang di atas. Rasakan koneksinya dengan kedua sit bone, lalu kemudian dengan perut Anda. Good. Bagus sekali Widya. Lalu sekarang cukup, angkat dua-duanya. Rasakan sekali hamstring sama bokong. Tidak pakai leher ya. Kalau kamu pakai leher, berarti kakinya bekerjanya belum tepat. Ya, tekan lagi pubic bone-nya, tarik perutnya, angkat dua kakinya. Angkat, turun, Linda. Jadi Linda pada saat aku demo, perhatikan dengan benar. Agar pada saat Linda mendengarkan instruksi untuk melakukannya, Linda sudah terbayang apa yang tadi lihat. Ya. Dan semakin Anda naikkan kaki, rasakanlah itu kekuatannya dari hamstring dan bokong. Dapat di situ? Good. Tekan punggung kakinya di lantai. Sekarang tekan seluruh punggung kakinya di lantai. Oke. Tekan jempolnya di lantai, panjangin ke belakang. Tekan dan panjangkan. Lalu energinya tarik balik. Tekan dan panjangkan dan energinya tarik balik. Tekan pubic bone-nya, tarik perutnya. Sampai rasa energi dari kakinya terasa membantu ke depan. Oke, sekarang siapkan tangan Anda, telapak tangan, siku. Siku itu arahkan ke belakang, arahkan ke tengah, dan dorong ke belakang. Terasa nggak dadanya sudah terbawa naik dengan sendirinya? Oke, jadi jangan diangkat dulu. Kita siapkan dulu ya. Jadi dari telapak tangan, sikunya arahkan ke tengah, kayak kita sikunya tuh mau naliin tali BH kita. Lalu arahkan ke belakang. Sampai Anda menciptakan sensasi dadanya terasa naik, shoulder-nya sudah terbawa turun. Oke, siap? Nah, sekarang siapkan kekuatan tangan. Pelan-pelan aktifkan kaki seperti tadi, tekan dan dorong ke belakang. Lalu pada saat exhale, gunakan tangan mendorong dan pelan-pelan angkat dadanya. Jangan tinggi-tinggi dulu, Wid. Di situ aja dulu. Ya, tahan. Tahan, stop. Nah, di situ sibuk, angkat dulu, Wid. Tadi sudah bagus. Tahan, stop. Nah, jangan mengangkat kepala, lihat ke bawah, 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 kurang menunduk. Nah, di situ sibuk sekarang siku itu terus dorong ke arah tumit.
Dengan siku yang terus didorong ke arah tumit, rasakan sekali dadanya terbawa naik, shouldernya terbawa turun. Jadi kakinya juga bekerja. Dapat di situ? Lalu inhale, rasakan energi kaki. Lalu bantu oleh tangan, coba naik lagi lebih tinggi. Dorong tangannya lagi untuk menaikkan dada. Terus, lagi, lebih tinggi, Wit. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Terus, dari kekuatan siku itu, ya, keluar dari posenya, lihat dulu. Makanya kenapa tadi ya persiapannya adalah waktu Selasa, betul nggak? Yang turbo table, turbo dog. Dapat yang maksudnya Linda sama Widya. Linda keluar dulu dari posenya, duduk dulu, biar nggak miring-miring posisinya. Ya, jadi kenapa dibawa untuk di turbo table sama turbo dog? Untuk menguatkan bagian sinimu. Terasa nggak kobranya cukup berat kan Widya ya? Seperti itu ya. Jadi prinsipnya sama. Pada saat Anda melakukan turbo table, pada saat Anda melakukan turbo dog, lihat ya posisi punggung aku. Pada saat Anda melakukan kobra, sama. Tinggal actionnya adalah di bawah ke bawah. Ya. Siku ini, lihat ya siku Linda, arahkan ke tengah. Into the midline. Jadi Linda kalau nggak ngerti, susah aku neranginnya ya. Karena begitu nggak ngerti, aku kasih instruksi, nggak nyambung. Makanya Linda nggak dapat maknanya. Lihat ya siku ya. Arahkan ke tengah, arahkan ke bawah. Siku ini yang nanti akan membawa dadanya naik. Lihat ya, sikunya arahkan ke tengah, sikunya arahkan ke bawah. Dia yang membawa dadanya naik. Jadi semakin siku itu nanti kita arahkan ke bawah, dia yang akan menaikkan dada. Kelihatan nggak Widya ya? Dari siku yang menaikkan dada. Dan kepit. Wrappingnya itu yang kita kepit. Rasakan sekali nanti rasanya di sini. Rasa beratmu harusnya di sini semua. Bicep, lalu kemudian di sini semua. Jadi kalau masih ada berat di sini, berarti Anda belum wrapping the shoulder. Masuk akal di situ? Jadi gunakan siku itu. Lihat ya contohnya. Jadi aktivasi kaki, tekan dan dorong. Dan pada saat exhale, kelihatan ya? Pada saat pinggang kamu mulai terasa sakit, berarti tailbone-nya ditarik lagi. Pubic bone-nya tekan lagi ke lantai. Perutnya tarik lagi. Kelihatan ya? Aku menggunakan siku. Dan pada saat turun, dadanya terus aku dorong ke depan. Dadanya aku terus dorong ke depan, lalu pelan-pelan turunkan. Jadi tetap memanjang. Seperti itu. Bisa kelihatan nggak actionnya? Itu videonya udah pernah aku upload sih kalau nggak salah ya. Bagaimana naik dan turun di situ. Dan ini ya, terasa sekali pakai otot ini. Bicep sama ketek. Oke? Cobain. Setelah semua persiapan yang tadi kita lakukan dan dari Selasa yang kita lakukan. Ya. Tangannya dalam posisi aktif tangan, jari-jari tangannya terbuka dengan benar. Ya, kita posisikan dulu kakinya, tekan pubic bone-nya, ya, sampai pantatnya rasakan nyut gitu naik, itu berarti sudah aman. Nah, sekarang posisikan tangan Anda, ya, shoulder blade-nya sudah, sikunya udah diarahkan ke belakang dan ke bawah, dan pada saat exhale, pelan-pelan naiklah. Naik, 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 naik. Dorong terus sampai Wit, terus dorong. Emang akan terasa berat dari tangan itu terus dorong. Terus, stop. Nah, tinggal dadanya naik lagi, Wit. Shouldernya turunin lagi. Dadanya naik lagi, kamu masih nahan di shoulder itu. Kamu masih nahan di shoulder. Linda, kamu kenapa nggak naik-naik? Ya nggak? Naiklah gitu loh. Dorong tangannya. Kamu tadi ngelihat nggak waktu aku contohkan? Naik lagi, naik lagi, naik lagi pakai nafas. Coba terus lakukan seperti tadi. Terus. Bagus. Ya, tahan di situ, Wit. Sikunya tetap ditekuk, terus arahkan ke belakang. Rasakan kekuatan tangan yang mendorongnya. Jangan lupa kamu harus pakai nafas. Bagus, Linda. Shoulder yang diturunkan. Siku terus dorong ke belakang. Dada naik. Wrapping the shoulder. Rasakan otot keteknya. Semua ilmu yang sudah dipelajari wrapping the shoulder-nya masukkan di sini. Kakinya nggak boleh naik. Dan pada saat turun, terus dadanya yang didorong ke depan. Dada yang didorong ke depan pada saat turun. Bukan dagu, Linda, tetapi dada.
Ya, rileks dulu sejenak di situ, turunkanlah seluruh tubuhnya, rileks dulu. Ya, coba Anda rasakan sendiri. Nengok kiri boleh, nengok kanan boleh, sambil Anda bayangkan. Jadi prinsipnya adalah dada yang naik, shoulder turun. Bayangkan si shoulder itu yang menarik. Jadi boleh Anda bayangkan, shoulder blade itu yang narik dada Anda. Lalu dibantu oleh tangan, dibantu oleh siku. Kalau mau misalnya bayangkan dadanya yang naik, shouldernya turun juga boleh. Kalau Anda mau bayangkan shouldernya kita wrapping, dadanya naik juga boleh. Bayangkannya sama aja, betul nggak Wit? Kalau mau bayangkan dari depan, tinggal begini, betul nggak? Kalau mau bayangkan dari belakang, shouldernya yang menarik kita ke atas, itu juga bisa gitu loh, seperti itu. Tinggal mana yang kamu rasakan lebih enak gitu loh. Karena prinsipnya adalah kita ngerti, pokoknya wrappingnya adalah begini kan, betul nggak? Udah kebayangkan seperti itu ya? Tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Dan memang berat. Beratnya di mana? Kalau di pinggang, berarti kaki kamu yang nggak kerja. Betul nggak seperti itu? Jadi kakinya harus ditekan, dorong ke belakang. Makanya tadi aku mulai dari kaki. Lalu perutnya, pubic bone tekan ke lantai agar perutnya bisa digulung. Jadi kalau pantat kamu belum terasa, gitu kan? Berarti hilang posisi kakinya, bebannya semuanya akan di tangan. Jadi pastikan pantat itu tetap agar nanti kekuatan dari kaki itulah yang membantu Anda. Lihat satu kali lagi ya. Linda, perhatikan benar apa yang aku lakukan, Linda. Jadi kakinya tekan ke lantai, dorong ke belakang. Lalu pada saat inhale, ini aku pakai shoulder yang menarik aku. Kelihatan ya? Sikunya arahkan ke tengah dan tangan ini terus mendorong. Lihat tangan aku mendorong. Aku menikmati sekali pijitan dari wrapping the shoulder. Dan sikunya memang harus tetap ditekuk. Dan kaki ini terus menekan dan mendorong ke belakang. Dan pubic bone harus terus aku tekan ke lantai sambil perutnya terus aku gulung. Karena kalau aku stop menekan pubic bone-nya ke lantai, pinggang kamu bisa sakit. Dan pada saat turun, kita dorong dadanya lagi ke depan dan turunkan perlahan ke bawah. Jadi bukan mendorong dagu, tetapi dadanya yang dinaikkan dan shoulder-nya diturunkan. Seperti itu. Oke? Coba lagi. Sekarang coba naiknya nggak usah terlalu tinggi kalau terlalu berat. Naiknya yang semampu kamu aja, yang penting dengan naik, dada naik, shoulder turun. Oke? Kalau tadi kan aku memberikan full pose. Jadi sekarang Anda lakukan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Inhaling, aktifkan kakinya. Tuck the tailbone, roll the lower belly up. Waktu exhale, silakan aktifkan tangan, naiklah. Masuklah ke posisi kobra pelan-pelan. Linda, apakah tangannya terlalu maju? Karena kalau terlalu maju, space kamu untuk menaikkan dadanya pun juga susah. Ah, bagus di situ, Wit. Ya, pakai nafas kamu. Kalau misalnya kamu masih cukup mampu naik lagi, cukup mampu naik lagi, lalu kemudian kalau sudah tahan di situ. Lalu observasi, itu sudah bagus. Apakah shoulder-nya sudah tetap turun? Belum selesai, kamu observasinya udah turun lagi. Ya, good. Nafas, punggungnya tekan ke lantai, punggung kaki tekan ke lantai, pubic bone tekan ke lantai, tarik perutnya, dadanya naikkan lagi Linda. Bila Linda merasa bisa mendorong lagi lebih tinggi, lakukan lebih tinggi lagi Linda. Sambil shouldernya tetap turunkan lagi ke lantai. Ya, jangan lupa squeeze sit bone-nya. Dan apakah kamu bernafas di situ Linda? Dan setiap kali bernafas, bawalah ke bagian yang rasanya kamu berat. Dan pada saat exhale, turunkan dengan terus mendorong dadanya ke depan. Terus dorong dadanya ke depan, terus dorong. Bukan dagu, dada yang didorong. Linda selalu mendorong-dorong dagu. Ya, rileks dulu sejenak di situ, tolehkan kepalanya ke samping kanan. Rilekskan leher kirinya. Tangannya lepaskan di samping kiri kanan Anda. Biarkan punggungnya rileks. Sambil Anda membayangkan apa yang barusan Anda lakukan tadi. Lalu kemudian tolehkan kepalanya kembali ke depan dan tolehkan ke sisi yang satunya ya untuk merilekskan sisi kanan. Pada saat menoleh ke kiri, rilekskan sisi kanan. Pada saat menoleh ke kanan, rilekskan sisi kiri. Oke, lalu perlahan silakan kembalikan lagi keningnya di lantai. Lalu duduk dulu sebentar untuk melihat ke posisi ini. Lihat ya, angkat tangan, arahkan ke belakang.
Dadanya arahkan naik, shouldernya arahkan ke belakang. Keningnya tempelin di lantai. Kelihatan ya? Jadi bukan begini, tapi posisi bahunya dadanya terbuka, shouldernya arahkan ke belakang. Bayangkan tangan kita kayak mau meraih ke kaki kita. Jadi di sini Anda akan belajar sejauh mana si shoulder ini bisa kita tarik ke arah bawah dari kekuatan tangan kita. Oke? Dapat ya? Cobain. Silakan lie down on the belly. Semoga dengan aku kasih pose ini, tangan Anda nanti menjadi lebih kuat. Ya. Tangannya di samping kiri kanan, arahkan ke arah jari kaki Anda. Oke, kakinya sudah tekan ke lantai. Good. Tinggal shouldernya turunin ke bawah dan pada saat exhale silakan angkat. Ya, keningnya tempelin di lantai, tangannya angkat ke belakang. Linda, tadi kan sudah dicontohkannya tangannya angkat ke belakang. Good. Coba tangannya lebih naik sedikit ke atas, Widya. Nah, nafas. Good. Sekuat apakah tangan Anda menarik Anda ke atas? Bukan kepalanya yang ditarik, tapi shouldernya yang diturunkan. Linda, kalau tadi melihat contoh aku tidak mengangkat kening, keningnya ditempelin di lantai, tapi tangannya yang ditarik ke atas. Kerasa perubahan shouldernya itu? Ya, bagus, Wid. Terus, kalau kamu sudah lebih kuat ke belakang, angkat tangannya lebih ke atas, itu challenge-nya pada saat tangan itu ke atas, Lin, Wid, ke arah langit-langit di atas. Wah, berat kan itu posisi bahunya. Kerasa ya? Good. Lalu cukup. Sekarang pelan-pelan, si tangannya bawa ke depan. Masih berbaring saja di situ. Tangannya bawa ke depan. Keningnya tempelkan di lantai. Ya. Dan di sini, bagaimana, Anda boleh lihat dulu ya, bagaimana Anda mengangkat tangan yang kanan, bagaimana Anda mengangkat tangan yang kiri, lalu kemudian pelan-pelan bagaimana Anda mengangkat kedua tangan. Itu untuk mengetes agar perutnya benar-benar bekerja. Ya, tekan dulu kakinya ke lantai, tangannya panjangin ke depan. Keningnya tempelin dulu di lantai, Anda siapkan dulu posisi bahunya. Oke, lalu sekarang kepalanya angkat dari lantai, dan pelan-pelan angkat tangan kanannya. Angkat dan panjangkan. Rasakan tangan kiri yang membantu. Turunkan tangan kanan. Yes. Angkat tangan kirinya, lalu kemudian panjangkan. Cukup, turunkan. Nah, sekarang pelan-pelan angkat kedua tangannya. Yes. Kepalanya ikutan terangkat oleh tangan itu. Bukan bahunya naik. Kalau bahunya naik, Anda akan pegel itu bahunya. Nah, dengan tangan yang lurus ini, tatap-tatap bahunya di wrapping ke bawah. Ya. Good. Kakinya nggak boleh ikutan. Rasakan kaki, tekan ke lantai, gunakan otot perut Anda. Kerasa Widya di situ. Angkat kepala dan angkat tangan. Ya, setiap kali exhale, angkat kepalanya, angkat tangannya. Good. Bagus Linda, angkat kepala dan angkat tangan. Jadi sejauh mana Anda mengangkat dan kepala dan tangan itu dari kekuatan perut, dari kekuatan shoulder blade yang di wrapping ke belakang. Dan silakan turunkanlah. Turunkan dulu, rilekkan dulu lehernya. Ya. Jadi pada saat Anda melakukan seperti ini, apakah kakinya ikut membantu atau tidak? Kerasa nggak ya, Wid ya? Jadi kaki sama perut gitu loh. Bagaimana Anda membantu mengangkat itu? Sekarang, tangannya bawa sedikit lebih dekat. Dan kemudian bawa dada Anda seperti ini. Oke, jadi pubic bone-nya benar-benar nempel ke lantai. Kerasa nggak pubic bone-nya nempel ke lantai? Lalu perutnya tetap ditarik masuk, ya. Dan di sini silakan Anda observasi, apakah tangan itu mendorong Anda ke depan? Pengennya mendorong ke depan, betul nggak? Tapi bagaimana Anda harus mengatur tangan itu harus mendorong Anda ke belakang. Tangannya kurang maju, kurang belakang, Linda kejauhan, tangannya kejauhan. Widya sudah pas, Linda tangannya kejauhan. Munduran lagi tangannya Linda, mundur lagi agar dada kamu tambah naik. Nah, di sini observasi. Apakah rasa tangan Anda ingin mendorong ke depan?
Tapi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana dada itu mendorong ke belakang, tangan itu mendorong ke belakang. Aktifkan sekali wrapping shoulder di ketek Anda. Lalu bagaimana di posisi ini bukan bahu yang naik, tapi dadanya yang harus naik. Dan rasakan kakinya menekan ke belakang, mendorong ke belakang, dan membantu energinya tetap ke atas. Dapat? Dan kemudian silakan relakskan. Oke, kepalanya rileks lagi sambil melihat ke screen ya, sambil melihat. Semoga dari persiapan itu Anda sudah bisa masuk lagi ke posisi kobra Anda dengan lebih ringan. Karena tadi sudah dibantu. Jadi dari sini nanti Anda bisa sampai ke lurus. Ya, lurus sikunya. Tapi pada saat lurus sikunya, jangan di-lock sikunya. Karena pada saat nanti Anda lurus seperti ini rasa di punggungnya akan terasa sekali, rasa regangan di perutnya akan terasa sekali, dan di posisi ini pubic bone Anda harus terus mengarah ke lantai, perutnya harus benar-benar ditarik masuk, tailbone-nya harus benar-benar memanjangkan pinggang. Pada saat turun, tekuk siku, dorong dadanya ke depan, turunkan perlahan. Oke, cobain. Semoga di posisi ini Anda sudah bisa lebih enteng dari persiapan yang aku berikan barusan. Tangannya, jari-jari tangannya terbuka, ya. Inhale, aktifkan kaki, dan pada saat exhale silakan pelan-pelan naik. Naiklah, 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 pelan-pelan sampai sikunya bisa lurus. Dagunya ke dada, Linda, dagunya ke dada. Lihat ke bawah, lihat duit di depan matamu itu. Good. Tailbone-nya panjangin pinggang. Pakai pikiran kamu, tailbone-nya memanjangin pinggang. Terus, coba luruskan lagi sampai lurus, sampai lurus, sampai lurus, sampai lurus. Dagunya jangan naik. Shoulder-nya jangan naik, Linda. Kan sudah tahu wrapping shoulder, tinggal pakai ketek. Yes, nafas. Terus, nafas. Bagus, Linda. Pertahankan action-nya seperti itu. Sampai pelan-pelan siku kamu bisa lebih lurus lagi. Good. Dan pada saat turunnya pelan-pelan. Bagus, Widya. Turun terus panjangkan dadanya, jangan memanjangkan dagu. Jangan memanjangkan dagu. Dan rilekslah di situ. Lepaskan tangannya. Tengokkan kepala Anda ke samping kiri, rilekskan leher kanan. Rilekskan bahu kanannya. Jadi pada saat menoleh ke kiri, punggung tangan kanan letakkan di lantai, itu akan memberikan stretching dari leher kanan, lalu kemudian upper back kanan, ya, sampai ke punggung tangan. Jadi semakin punggung tangannya tekan ke lantai, dorong ke bawah, nanti lehernya akan semakin rileks. Lalu inhale, tolehkan lagi kepalanya ke tengah, tengokkan ke sisi kanan, dan sekarang tangan yang kiri. Tangan kiri tekan ke lantai, dorong ke belakang, sampai tercipta tarikan dari bawah telinga, leher, lalu kemudian bahu. Sampai ke punggung tangan. Good, dapat ya di situ. Inhale berikutnya, kembalikan lagi kepalanya ke tengah, dan silakan masuklah ke posisi child pose. Dorong tubuh Anda ke posisi child pose. Nah, pastikan pada saat masuk ke child pose, benar-benar dengan pakai intention, pantatnya didorong ke belakang untuk memanjangkan pinggang. Hip bone-nya terus dorong ke belakang, sampai pinggangnya rasanya panjang. Baru turunkan pantatnya perlahan. Tangannya mengikuti memanjang tubuh Anda ke belakang. Bagus sekali, Linda. Turunkan sikunya dan turunkan keningnya, rilekslah sejenak di sana. Biar pinggangnya rileks lagi. Jadi rasakan di child pose ini menetralkan lagi pinggang yang tadi arching. Ada sedikit back bend, karena cobra itu kan masuknya ke back bend-nya. Jadi dengan pantat yang didorong dipanjangkan ke belakang, menetralkan lagi pinggang Anda. Serapi apakah perutnya ditarik, serileks itu juga pinggang Anda di belakang. Sambil Anda merasakan sensasi dari pose kobra yang tadi kita lakukan. Lalu pelan-pelan as you exhale, silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Nah, semoga cukup dapat ya wrapping-nya ya. Oke, luruskan kakinya ke depan. Ya. Pointed and flat, merilekskan kaki bagian atasnya. Mari kita lakukan twisting seperti biasa, kaki yang kanannya ditekuk, kaki yang kanannya disilangkan, lalu tegaklah.
Tangan kirinya di belakang langsung pakai prinsip wrapping the shoulder. Angkat tangannya ke atas dengan prinsip wrapping shoulder, lalu putar ke samping kiri. Turunkan siku, sikunya dengan lutut saling menempel. Langsung masukkan lagi prinsip wrapping shoulder Anda. Bayangkan di depan Anda ada kaca sehingga Anda bisa melihat bahu Anda sejajar. Dan semakin Anda membungkus bahunya, semakin pijatan di bahunya terasa. Dapat ya? Dengan hanya Anda pakai prinsip wrapping shoulder, pose Anda menjadi lebih hidup. Lalu tolehkanlah kepalanya ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Option 1 silakan ya, kalau yang misalnya Anda bisa option 2 silakan. Kalau mau di option 1 juga silakan. Peluk, pakai wrapping shoulder, tangan kanannya di belakang, memakai wrapping shoulder, tinggal buka dadanya ke kanan, dan pakai wrapping shoulder-nya lagi. Good. Rasakan sekali pijatan di punggung belakang. Setiap punggungnya dibungkus, sensasi di bagian depannya langsung Anda dapatkan. Inhale, silakan kembalikan lagi ke tengah. Lepaskan kakinya ke depan, kaki yang kiri ditekuk, kaki yang kiri disilangkan. Tegak. Pada saat tegak, pastikan langsung shoulder-nya terbungkus juga, walaupun belum pakai tangan. Tangan kanan di belakang, wrapping shoulder-nya. Angkat tangan kiri, lalu putar ke samping kanan, menempelkan siku kiri dengan lutut kiri, langsung wrapping shoulder-nya. Ya, rasakan sekali ya, semakin jelas punggung Anda semakin bagus. Karena wrapping shoulder itu adalah untuk membantu mengokohkan punggung belakang Anda. Kenapa harus dilakukan? Agar Anda menjadi lebih kokoh dan menjadi lebih kuat. Dan memang pada saat melakukan posenya, rasanya tidak nyaman. Tetapi karena Anda mengerti kenapanya, Anda akan menikmati ketidaknyamanan itu. Exhale, unroll. Silakan peluk lutut yang kirinya dengan tangan kanan atau option 2 yang mau Anda lakukan. Di sini pun juga langsung pakai prinsip wrapping-nya. Tangan kiri pakai prinsip wrapping-nya. Duduk tegak, lalu perlahan kalau misalnya Anda nyaman, Anda menoleh ke belakang. Inhaling, lengthening the spine. Exhaling, wrapping again your shoulder. Inhaling, perutnya ditarik lagi. Exhaling, biarkan terbungkus lagi. Jadi silakan dengan semua pengertian yang Anda dapatkan, pengertian yang sudah Anda pahami, aplikasikan dalam pose Anda, dan bawa ke bagian-bagian yang ingin Anda dapatkan lebih. Lalu perlahan tolehkanlah kepalanya ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke depan. Luruskan kakinya ke depan. Oke, dari ujung jari kaki Anda, dari sini ya, sentuh punggung kakinya, round your shoulder-nya, lalu pelan-pelan turunkanlah tubuh Anda. And turunkan tangannya. Silakan berbaringlah dengan benar. Kakinya digoyang-goyang, lalu digeletakkan apa adanya. Lalu dari pinggangnya pastikan dalam posisi arching yang nyaman. Punggungnya luruskan lagi dari tailbone sampai puncak kepala. Biarkan kedua tangannya terbuka di samping kiri kanan tubuh Anda. Kakinya sudah rileks, Linda, nggak usah digoyang-goyang lagi. Nah, silakan sadarilah bumi, seluruh tubuh yang menempel di bumi. Saatnya Anda berpasrah pada bumi dan berpasrah pada nafas. Saatnya Anda menerima semua energi dari hasil latihan yang kita lakukan hari ini. Seberapa terbukakah hati Anda dari support punggung belakang Anda atau hati belakang Anda? Semoga semakin jelas rasa dari yang Anda dapatkan setelah Selasa kemarin Anda mendapatkannya. Jadi hasil latihan ini semoga bisa terasa lebih dalam di dalam tubuh Anda.